Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video kelima ya. Saya yakin Anda ini bingung. Ya, normal itu kalau bingung ya. Jadi bingung semua itu biasa dimulai dari bingung saja ya. Jadi tujuan instruksional khususnya ini materi di semester ganjil ini adalah bagaimana mengimplementasikan teori itu menjadi sebuah kenyataan ya. Seperti saya contohkan misalnya, banyak guru yang Anda mengajar itu yang bukan praktisi ya. Misalnya guru matematika yang mengajarkan geometri misalnya itu, dia tidak pernah mempraktekkan itu bagaimana misalnya membangun sebuah rumah misalnya, membangun sebuah bangunan misalnya. Mereka hanya berteori saja, jadi tidak dipraktikkan. Jadi berbeda hal ini ya, kita juga mempelajari teori dan mempraktekannya. Seperti akan berbeda misalnya kalau seperti Pak Mukti Parakasih, guru fisikamu, beliau itu tidak hanya mengajarkan teori ke Anda, tapi beliau juga kan praktisi. Bagaimana misalnya sebuah kulkas itu bekerja, bagaimana sebuah televisi itu bisa menayangkan gambar semua. Jadi beliau bukan hanya mempelajari teorinya, tapi beliau bisa juga mempraktekannya. Tentu hasilnya akan berbeda. Sama juga dengan ini. Jadi kita pelajari teori-teorinya dan kita buktikan ini. Oh, seperti ini praktiknya, kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak apa-apa Anda bingung saja dulu, nanti berujung ke ini ya. Jadi saya kurangi teori-teori yang ini, kita langsung ke praktik-praktik. Oke, kita lanjutkan. Kita kembali buka ya buku yang sudah kita buat, yang sudah bisa menambah dan menyimpan data. Jadi kemarin kita sudah bisa menambah kemudian menyimpan. Nah, ada satu hal ini yang akan kita bahas di sini ya. Jadi ketika dijalankan ini form seperti ini, ada namanya prosedur atau metode namanya init ya, yang ini ya. Ini init. Init itu singkatan dari init itu init sama dengan kira-kira ini initialization ya, menginisialisasi ya, atau apa kalau bahasa Indonesianya kira-kira yang pas itu maksudnya sama kalau Anda baru pulang dari bepergian masuk ke rumah, tentu yang Anda lakukan itu menginisialisasi ya. Oh, apakah mejanya masih tetap di tempat, apakah sepeda motor yang terparkir masih ada di dalam dan seterusnya ya. Apakah jendelanya tertutup, itu namanya menginisialisasi ya. Atau biasa orang juga memberi nilai awal ya. Nah, ini ada metode namanya inisialisasi. Ini maksudnya ketika pertama sekali ini dijalankan itu dilakukan inisialisasi. Nah, inisialisasinya adalah ini ada listing, ada script ini. Jadi kita bahas ini script. Saya copy dulu. Kita taruh di Microsoft Word ya biar bisa besar. Ctrl A, kita paste di sini.
Terus kita kasih narrow saja. Marginnya kita kasih narrow sempit ya. Ini kelihatan barangkali ya. Ini perintah. Tunggu dulu, kita ubah lagi. Orientation kita bikin landscape. Kemudian ukurannya kita ganti menjadi legal ya. Legal. Oke. Nah, seperti ini. Ini ada perintah yang sangat panjang ini. Ada satu hal itu ya. Select 1 ya, ini select 1. Saya buka dulu di POM utama, ada itu penjelasan mengenai select 1. Saya buka dulu POM utama ini. Nah, di POM utama ini ada metode load. Load itu artinya memuat ya. Ketika pertama kali saya dijalankan ini POM utama, dia memuat. Nah, ini perintah memuatnya itu select 1. Use buku DBF ya. Jadi kita kan sudah pernah bikin tabel DBF namanya. Jadi ketika POM utama ini dijalankan, select 1 itu maksudnya di area 1 taruh ini buku. Nah, ini jadi 1 ini itu menjadi aliasnya buku. Misalnya ada nama, contohnya kan begini, yang dimaksud alias tuh begini ya. Namanya Ibrahim, orang-orang namanya Ibrahim. Tapi aliasnya biasa orang panggil Baim. Nah, artinya Baim dengan Ibrahim itu sama. Nah, ini 1 dengan buku ini sama ya. 1 dengan buku itu sama. Bedanya di sini ya. 1 itu ada ketika komputer menyala. Sedangkan buku itu biar komputer mati dia tetap tersimpan di hard disk itu. Kira-kira begitu ya. Jadi dia hanya virtual saja. Jadi ketika komputer mati dia tidak ada itu. Kira-kira begitu ya. Kita buka ini POM buku. Nah, kita buka tadi metode ini teh. Yang ini. Nah, yang perintahnya saya sudah copy ke sini. Nah, select 1. Select 1 berarti bisa juga ini tidak salah kalau ditulis select buku. Tidak salah. Select buku. Kemudian select space 4. Space 4 itu berarti kita memesan 4 digit. Ya. 4 digit berarti bisa diisi 1, 2, 3, 4. Ya. 4 digit. Berarti bisa ribuan. Bisa sampai 9.999 itu. No. Jadi kita pesan ini 4 space ini sebagai field nomor. Ya, field nomor. Saya perlihatkan ya. Hasil dari perintah tadi itu. Select C buku. Saya ketik dulu select C buku browse. Ini. Jadi implementasi dari ini jadinya ini yang saya naik turun ini. Jadi implementasi dari ini yang ini space 4 itu menghasilkan yang tadi. Dia sebagai nomor. Kemudian kita pilih lagi di kolom berikutnya judul. Kemudian kolom berikutnya pengarang. Sehingga nomor, judul, pengarang, terbit, dan seterusnya sesuai dengan urutan yang disebut di sini. Judul, pengarang, ini saya geser ke kanan ya. Panjang ini, terbit, harga, jumlah. Jadi kalau mau kelihatan semua bisa dibuat seperti ini. Jadi taruh titik koma seperti ini, kita enter. Jadi select space 4, nomor, judul, pengarang, terbit, harga, jumlah, kelompok, ID buku, from,
dari, kita taruh titik koma lagi, dari buku. Jadi dari tabel buku into kursor. Nah, jadi ini field ya, diambil dari buku, kemudian ditaruh di sebuah kursor. Itu kursornya kita kasih nama C buku. Bisa juga C book, suka-suka ini namanya ya. Kalau saya tulis cur buku begini juga tidak salah. Nah, ini kalau ini kita pakai C buku ya. Kemudian ada perintah read write. Nah, read itu membaca, write itu bisa menulis. Jadi bisa dibaca, bisa dilihat ini ya. Bisa juga diisi di kursor. Nah, jadi bukan hanya dilihat tapi bisa juga diisi. Kemudian kita bikin variabel nm namanya. Kemudian nilai awalnya 0. Jadi nm ini pertama sekali nilainya 0. Kemudian select C buku. Jadi setelah dibuat ini kursor, kita select dia. Select itu artinya apa ya? Kalau kita berdialog itu, berdiskusi, di situ misalnya ada Ibrahim, di situ ada Muhammad, di situ ada Ismail. Kemudian saya sebagai moderator misalnya. Jadi kalau saya menghadap atau berbicara sama Ibrahim, berarti saya select Ibrahim. Nah, kalau saya sedang berkomunikasi atau berbicara dengan Ismail, maka select Ismail. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, ini select C buku. Jadi saya berinteraksi dengan buku ya. Kemudian go top. Go atau go top ya, pergi ke atas. Jadi kalau kita buka ini kembali ini, go top. Jadi dia akan ke top. Ini yang paling top di sini kan informatika. Jadi manakala ini ada 10 baris ke bawah, begitu dibilang go top, dia akan langsung ke baris ke-1. Ke sini maksudnya ya. Go top. Terus scan. Nah, scan itu meraba ya. Scan itu artinya meraba. Ini karena buta, ini komputer tidak punya mata, dia lakukan itu dengan meraba. Tentu yang dimaksud meraba di sini kira-kira kalau kita simulasikan seperti ini. Ya, ini ya, kalau bergerak turun begini, 2, 3. Nah, ini namanya scan itu, meraba. Diraba 1, diraba baris ke-1, diraba baris ke-2 dan seterusnya itu, scan ya. Dia akan bergerak skip satu kali ke bawah. Scan. Kemudian nm ditambah 1. Nah, tadi nm kan nilainya 0. Nah, begitu bergerak ke bawah, nm yang tadinya 0 ditambah 1. Jadi 0 tambah 1, 1. Nah, setiap kali ditambah 1. Jadi nm baris kedua berarti nm sama dengan 2 dan seterusnya. Kemudian kita bilang isi nomor dengan nm. Jadi otomatis kalau di baris ke-1 dia isi angka 1, di baris kedua dia isi angka 2. Nah, seperti itu tuh. Ya. Sehingga implementasinya ini tertulis ini 1, 2. Jadi kalau ada 10 akan tertulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang ini ya. Nih. Kemudian end scan kalau sudah habis dibawa baru go top lagi, pergi lagi ke atas ya. Baru kita bilang this grid 1 record search alias C buku. Ya. Jadi kita buka yang ini, saya tutup dulu ini. Saya buka. Mau ditutup juga ini command window. Oke. Kita buka ini form buku. Nah, ini di sini ya. Grid ini, grid yang dimaksud tadi ya. Ini kan namanya grid 1. Bilang di sini
Disk grid 1 record shoot. Jadi sumber barisnya itu atau isinya itu diambil dari isinya C buku. Kira-kira begitu. Disk grid 1 record tipe record shoot, tipenya itu 1. 1 itu sama dengan alias ya. Kalau 2 itu field dan seterusnya ini ya. Anda bingung saya dulu di sini. Kemudian disk grid 1 column count-nya 6. Jadi kita bilang grid 1 ini kolomnya ada 6. Nah, kita buktikan ya. Kita jalankan ini form. Nah, coba kita lihat ada berapa kolomnya. Kolomnya kan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kolomnya ya. Itu maksudnya ya. Kolom count sama dengan 6. Banyaknya kolom sama dengan 6. Kita kembali ke script. Kemudian kita bilang lagi disk grid 1 kolom 1 wide sama dengan 30 pixel. Kita bilang grid 1 kolom 1 lebarnya 30 pixel. Kemudian kolom kedua itu kan berisi judul buku. Karena judul buku biasanya panjang, kita pesan 200 pixel lebarnya. Kemudian kolom ketiga itu berisi nama pengarang, kita pesan 150 pixel. Kemudian di kolom kelima itu lebarnya 50, itu berisi harga. Kemudian kolom keenam diisi lebar, kita pesan juga 50 pixel untuk jumlah buku. Nah, kemudian kita bilang kolom ke-1 itu headernya, tulisannya, captionnya itu nomor. No maksudnya nomor ya. Header kedua, headernya, captionnya ini judul buku. Judul buku ya. Judul buku. Tunggu kembali dulu. Judul buku. Kemudian kolom ketiga itu nama pengarang. Kolom ke-4 itu terbit. Kemudian harga dan jumlah. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, ini for i sama dengan 1/6. Karena perintahnya sama ini, supaya tidak panjang mengetik, ini bisa diakali dengan begini ya. Mulai dari 1 sampai 6 ya. Supaya tulisannya itu rata di tengah, ini alignment to center ya, kira-kira begitu. Baru disk grid 1 refresh. Nah, grid 1 di refresh. Sehingga tampil ini. Ya, tampil ini. Kemudian ada satu lagi metode namanya refresh object. Ya, ini maksudnya ya. Ini refresh object. Kalau saya naik ke atas itu yang tampil di sini informatika kan. Kalau saya turun ke bawah pendidikan agama. Jadi kalau ada 100 baris, saya naik turun itu, maka akan objek-objek di sini akan terisi dengan buku yang aktif di grid ini. Pendidikan agama, informatika, pendidikan agama, dan seterusnya ya. Kira-kira begitu. Terus, supaya bisa seperti ini, kita harus pasangi skripnya. Nah, ini skripnya namanya refresh object. Jadi objek-objek yang ada di sini ini judul buku, ini nama pengarang, ini kan objek ini di refresh, disegarkan ya. Nah, ini perintahnya refresh object yang ini. Refresh object. Kita buka ini refresh object. Ini ya. Saya copy juga dulu ya. Kecil ya. Saya copy ke sini. Jadi tidak apa-apa Anda bingung saya dulu. Nah, seperti ini. Saya pastikan ini. With this ya, for i sama dengan 1 to control count. Ya.
Ini kan yang ini istilahnya ini kontrol atau objek ya. Orang biasa sebut kontrol, biasa sebut objek. Jadi to control count. Jadi mulai 1 sampai banyaknya objek. Tentu kan di sana tadi objeknya banyak. Ada edit box, ada text box, ada grid, ada tombol command button ini ya. Jadi banyak. Jadi makanya disebutkan banyaknya kontrol ya. A itu kita bikin variabel A diisi dengan nama kontrolnya itu. Nah, tentu kalau text box dia bilang A berisi dengan text box. Kalau grid maka A berisi dengan grid. Kira-kira begitu. Nah, ini semua perintahnya ini. Cerep. Nanti bisa disimak anunya ya. Terakhir ini dibilang apa? Ini kontrol di refresh ya, di rep ya, di refresh ini perintahnya. Ini refresh, disegarkan. Tentu karena judul apa itu objek judul itu berisi judul buku, maka yang di refresh ke objek judul itu ya judul buku. Kira-kira begitu maksudnya itu. Oke. Berikutnya lagi ada satu prosedur yang kita bahas di ini. Jadi selanjutnya nanti di video ke-6 ya. Di video ke-6 kita lanjutkan, kita sampai di ini. Kita bahas sampai di simpan data. Nah, simpan data itu yang ini. Ini panjang perintahnya. Kita copy juga ini, Ctrl A, Ctrl C. Kita masuk ke sini. Kita hapus dulu ini yang anu tadi. Kita pastikan ini. Marginnya Nero. Oke. Nah. Lagi-lagi kita bikin variabel ya. Ini variabel suka-suka ya. Kalau saya pakai supaya tahu bahwa ini variabel, saya taruh huruf P di depannya. P ID buku. ID buku itu diambil dari mana? Dari all trim this L ID buku caption. Nah, L ID buku itu yang ini ya. Jadi ada di sini. Dulu saya yang ini. Ini namanya LID buku ini. Ini LID buku ya. Dia berupa ini label ya. Saya perlihatkan dulu ke Anda ya. Kalau saya klik ini, maka 1001. Kalau saya ke bawah 1002, artinya ini ID buku untuk pendidikan agama. Ini ID buku untuk informatika, kira-kira begitu ya. Itu berubah dia mengikuti yang di sini kan. Nah, seperti itu. Kita kembali ke script simpan ya. Select 1. Nah, select 1 itu kan buku tadi. Tidak salah juga kalau ditulis select buku. Ya. Locate for ID buku sama dengan PID buku. Jadi dicari di tabel buku yang ID bukunya sama dengan yang dicari di tabel buku yang ID bukunya sama dengan ini. Ini. Kalau kita pilih informatika. Nah, seperti ini. Seandainya kalau kita menambah, kita klik ini tambah. Misalnya ini begini. Nah, berarti dicari ini ketika disimpan ini 10003
sudah ada tidak ini kode ini di dalam tabel buku? Kira-kira maksudnya begitu. Nah, jadi locate for ID buku sama dengan PID buku. Nah, orang mencari itu, ini kan locate itu mencari ya, di lokasi mana itu. Ya. Nah, orang mencari itu kemungkinannya kan ada dua, ditemukan atau tidak ditemukan. Nah, ini di sini if found, jadi jika ketemu, ini bentuk kedua dari find nih. Find itu ketemu atau ditemukan nih. If found, maka variabel p judul diisi dengan judul itu. Baru kalau ketemu itu kita tampilkan kotak pesan. Jadi kita bikin lagi variabel x, di variabel x ini diisi dengan pesan yang tulisannya begini, edit p judul. Misalnya kalau yang ditemukan tadi informatika, maka kata-kata edit ditambah informatika. Jadi edit informatika, kira-kira begitu. Nah, kalau yang dipilih itu yang ketemu tadi agama Islam, edit agama Islam. Nah, kira-kira begitu. If X sama dengan 6. Nah, tadi kan pertanyaannya jawabannya yes, no. Nah, kalau dijawab 6 itu berarti yes. Orang menekan tombol yes ya. If X sama dengan 6. Jadi yang dipilih orang 6. Select 1 atau select buku. Nah, ini for I count sama dengan 1 to F count 1. Banyaknya field ya, banyaknya kolom di tabel buku. Saya tutup dulu. Select buku. Terus ya. Jadi banyaknya kolom di tabel buku kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kan? Ya. 7. For I count sama dengan to F count. Jadi select 1. Ini diterjemahkan itu, kemudian diisi ini replace. Nah, kira-kira maksudnya isi ya, isi tabel buku dengan apa yang tertulis di sini. Nah, misalnya contohnya saya menambah satu buku di sini. Kita praktekkan, kita menambah satu buku. Kita klik tombol tambah. Kita pilih buku teks siswa ya. Misalnya biologi kelas 12 MIPA misalnya ya. Pengarang misalnya Suharjo. Terus tanggal terbit 03/03/2021. Harga 60.000. Jumlah 200. Kita simpan. Jadi ketika disimpan ini, dicari ini 1003. Sudah ada tidak ada di dalam. Gitu. Nah, kalau sudah ada, maka diisi itu tabel buku dengan yang ada di sini ini. Tentu biologi MIPA kelas 12 MIPA, judulnya ya. Kemudian pengarangnya diisi dengan Suharjo, harganya diisi dengan 60.000 dan seterusnya ya, seperti yang dientrikan tadi. Itu jika diketemukan. Nah, jika tidak, selain ini kan if found, yang ini if found toh. Nah, kebalikannya tidak ketemu berarti ketemu tidak ketemu. Kalau tidak ketemu maka berarti belum ada itu data. Nah, select C buku. Ini tuh, kemudian tentu karena kita tadi menambah biologi kelas 12 akan muncul tulisan simpan biologi kelas 12 MIPA if X sama dengan 6.
Jika yang ditekan tombol yes, select 1 atau select buku, open blank, tambahkan baris kosong. Nah, sama ini, isi judul dengan itu judul yang kita ketik tadi, isi pengarang dengan pengarang yang kita ketik tadi, dan seterusnya. Nah, sampai di situ perintahnya. Nah, sekarang berarti kalau kita tekan ini tombol simpan yang dilaksanakan kode program yang sebelah sini, yang ini, yang di sesudah else. Karena 003 kan belum ada di tabel buku. Yang ini yang dikerjakan oleh komputer. Nah, kita buktikan ya. Kita klik ini tombol simpan. Nah, simpan biologi kelas 12 MIPA. Nah, kalau kita bilang ya, nah, jadi kalau kita tutup, kita jalankan. Sekarang barisnya sudah ada 3. Itu biologi kan. Nah, begitu kira-kira maksudnya. Oke. Dan kita buktikan ya. Di sini kan setiap kali orang berpindah-pindah pilihan ini, after Rokoloceng ini metodenya atau perintahnya toh. Select buku disform repress object. Seandainya ini tulisan repress object saya hapus seperti ini, coba lihat apa akibatnya ya. Seperti ini. Nah, ini kan informatika. Itu tidak berubah kan? Nah, karena perintahnya tadi tidak ada. Tidak ada repress object, itu tidak berubah-berubah. Nah, kita pastikan lagi tadi perintahnya toh. Nah, sekarang kita tes lagi. Nah, berubah kan? Nah, itu efek dari perintah disform repress object. Atau kita memanggil fungsi merepress objek-objek atau kontrol-kontrol ya. Yang ini perintahnya tadi, repress object. Yang ini ya. Oke, saya kira sampai di sini di video kelima. Ingat, tonton baik-baik video supaya Anda bisa mengerjakan kuis dengan benar. Selamat bingung dulu. Nanti step by step Anda, saya yakin yang cerdas akan memahami maksud saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.